Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Pada hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena Engkau telah mati bagi kami, karya penebusan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih buat keselamatan, hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami memperingati hari kebangkitan-Mu, di mana Engkau telah menang atas maut. Dan biarlah kami juga sebagai anak-anak-Mu boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan. Selama masih kami hidup di dalam dunia yang fana ini, kami boleh hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari dengan tetap bangkit berdiri. Sungguh besar dan nyata kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar dengan segenap hati kita mau tinggikan Dia, sembah Dia selama-lamanya. Engkau
segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan, apa yang bertata dalam surga Tuhan, bagi kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang Tuhan untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Bagi mengucap syukur Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh merayakan Paskah Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan, karena berkat-Mu yang melimpah Tuhan dalam kehidupan kami, karena rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan hidup, kami boleh memperoleh kemenangan Tuhan, memperoleh kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan Tuhan selain ucapan syukur dan syukur Tuhan buat semua yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi ini Tuhan, kami dengan penuh kerinduan Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan, memuji, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman Bapa. Kau pimpin sertai kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau tahu segala apa yang kami alami saat ini Tuhan, baik pergumulan Tuhan, sakit, penyakit apapun itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari masih dengan tetap berdiri, dengan sukacita kita merayakan kebaikan dan kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita angkat pujian, Dia penebusku. Kita menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan, karena Dia datang. Ku yakin
dalam segala pergumulan hidup yang kita hadapi, ingatlah bahwa ada janji Tuhan yang selalu kita percaya dan pegang. Dialah Bapa yang mengerti segala kehidupan kita dan isi hati kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Ku percaya janji. Dia Bapa yang paling mengerti. Kau Bapa yang paling mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janji. Tetap percaya.
Mari kita tundukkan kepala masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Sesuai dengan lagu pujian yang boleh kami naikkan, kami tahu bahwa Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Janji-Mu di dalam hidup ini memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu, hari Paskah. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang hendak kami dengarkan bersama boleh memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Setiap tahun kita merayakan Paskah, tetapi biarlah pada tahun ini kita boleh mendapat berkat, kekuatan daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Biarlah kita semua boleh berdoa, memohon kepada Tuhan, rindu bahwa kita boleh diberkati dengan berkat-berkat rohani yang kita terima pada saat ini. Saudara sekalian, kalau saya lihat di media, tahun ini juga tahun berkat bagi mereka yang mudik. Karena selama 2 tahun para pegawai negeri ini tidak boleh pulang. Tapi tahun ini boleh pulang. Dan THR-nya juga ditambah. Ya. Jadi mereka senang dapat THR dan juga boleh pulang. Nah, pada hari ini kita boleh memperingati Paskah dan kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga sampai kelima. Setiap kali kalau saya membaca ayat-ayat ini, saya selalu diberkati, dikuatkan. Dan biarlah ayat-ayat ini juga senantiasa kita ingat di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya terkesan mendengar satu kisah di mana ada seorang dokter yang bertugas jaga malam di sebuah rumah sakit yang tidak terlalu besar, dan hanya dia seorang diri sebagai dokter, yang lainnya adalah perawat. Pada malam itu ada seorang pasien yang datang dalam kondisi yang cukup berat mungkin ya. Pasien ini kesakitan dan dia datang minta ditolong, dan dokter itu merawat, melayani. Tengah malam, pasien ini ternyata orang beriman, orang percaya, dan dia teriak-teriak kesakitan, dan dia
mungkin juga ada perasaan takut, ada perasaan khawatir ya. Dokter itu sudah memberi obat, tapi pasien ini tetap seperti gelisah, tidak bisa tidur, lalu berteriak-teriak, mengganggu juga pasien yang lain. Kemudian dokter itu datang. Ibu, tenanglah ibu, saya sudah kasih obat. Tapi pasien itu bilang, dokter, memang dokter sudah kasih obat, tapi bisa nggak dokter mendoakan saya di dalam nama Tuhan Yesus supaya saya sembuh, supaya saya tidak sakit lagi, supaya saya bisa tidur. Dokter ini sebetulnya ateis, tidak percaya Tuhan, atau ateis itu mungkin ragu-ragu, masih ragu-ragu tentang kepercayaan kepada Tuhan. Dokter ini berpikir, saya sebetulnya ateis, tidak percaya Tuhan, tetapi pasien ini minta didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terpaksa dokter itu melakukannya. Baik, saya doakan ibu ya. Tuhan Yesus, tolonglah ibu yang sakit ini supaya disembuhkan, diberikan ketenangan, dan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setelah didoakan, ibu ini lebih tenang dan bisa tidur. Dan besok paginya diperiksa dokter, ternyata penyakitnya sembuh. Dokter ini heran. Saya sebetulnya tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi ketika kemarin saya mendoakan ibu ini, ternyata pagi dia periksa penyakitnya sembuh. Maka dia mulai bertanya-tanya, siapa Tuhan Yesus? Dia mulai ingin belajar mengenal Tuhan Yesus. Dokter ini ambil cuti untuk merenungkan apa yang terjadi, dan dia ingin belajar mengenal siapa Tuhan Yesus. Akhirnya dokter ini percaya. Puji nama Tuhan. Dia mengenal kebenaran, dia tahu siapa Tuhan Yesus. Bukan seperti pemimpin-pemimpin agama yang lain yang satu kali mati dan tidak bangkit kembali. Tetapi Tuhan Yesus adalah juru selamat orang percaya, orang beriman yang mati dan bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari ayat tadi, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa dampak apa bagi kita saat ini? Mungkin saudara bilang, ya Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lampau, tetapi untuk saya sekarang, apa dampak atau relevansinya bagi saya? Yang pertama, kita mau merenungkan dari ayat yang ketiga, dikatakan kebangkitan Kristus merupakan dasar untuk kita boleh menerima anugerah kelahiran kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena anugerahnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara sekalian, anugerah yang terbesar yang dapat kita terima dari Tuhan bukan berkat-berkat jasmani, bukan kesehatan, tapi anugerah yang terbesar adalah kita boleh mengalami
kelahiran kembali di dalam Tuhan, itu adalah anugerah yang terbesar. Saudara sekalian, ada satu semacam rumusan, ya, rumusan yang berkata demikian: orang yang lahir satu kali akan mati dua kali, tetapi orang yang lahir dua kali akan mati satu kali. Saudara paham maksudnya? Kita tahu orang yang belum percaya, orang-orang dunia pada umumnya, kita semua lahir satu kali secara jasmani oleh ibu kita. Ibu kita melahirkan kita secara jasmani, dan satu kali akan mati secara jasmani juga. Setiap orang pasti akan mati secara jasmani. Tetapi orang yang lahir satu kali, orang yang tidak percaya, akan mati secara jasmani dan juga mati secara rohani. Artinya matinya dua kali. Tetapi orang yang lahir dua kali, artinya lahir secara jasmani dan juga lahir secara rohani, yaitu kelahiran kembali, maka dia hanya akan mati satu kali. Kita semua akan mati secara fisik, tetapi kita tidak akan mengalami kematian secara rohani. Kita akan menerima kehidupan yang kekal di surga nanti. Amin, Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga dan keempat, di situ menyinggung juga tentang kelahiran kembali. Ada dua orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ada seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus seorang pemimpin agama, seorang guru, seorang yang saleh, tetapi dia belum dilahirkan kembali. Dan Nikodemus belum bisa menerima penjelasan Tuhan Yesus tentang kelahiran kembali. Jadi walaupun dia baik, saleh, punya jabatan yang tinggi secara agama, dia belum diselamatkan. Tetapi Injil Yohanes pasal yang keempat, kalau kita membaca di situ ada kisah tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini dikenal sebagai seorang perempuan yang berdosa, perempuan yang mempunyai kehidupan yang tidak baik, tetapi kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus dan hidupnya dirubahkan menjadi baru, dan dia bisa bersaksi kepada orang banyak. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita rindu kita semua boleh mengalami kelahiran kembali di dalam Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua, saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus mempunyai dampak, mempunyai pengaruh kepada kita pada saat ini adalah Tuhan memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Di dalam ayat yang ketiga tadi bagian akhir dikatakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kamu. Kita orang percaya mendapat jaminan keselamatan yang kekal, yang tidak bisa hilang, tidak bisa layu. Di dalam dunia ini, kalau saya bertanya kepada saudara sekalian, apa sih yang tidak bisa hilang? Uang kita bisa hilang, harta kita bisa hilang, kesehatan kita bisa hilang, mobil kita juga bisa hilang. Apa sih yang tidak bisa hilang di dalam kehidupan ini? Selama kita masih ada di dalam dunia, selama benda-benda yang secara jasmani kita miliki bisa hilang, bisa hilang. Jadi kalau kita tidak punya banyak harta di dalam dunia ini, bersyukur, karena mau hilang apanya ya, karena memang tidak punya harta yang banyak. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu harta yang kekal, tersimpan di surga, yang dikatakan tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Saya renungkan satu hal, misalnya saya punya deposito di bank yang terkenal, misalnya BCA, yang kata orang aman ya. Memang aman. Tapi satu kali kalau terjadi rupiah itu anjlok, seperti yang terjadi di Turki, jadi rupiah itu nilainya berkurang, bisa saja terjadi. Walaupun deposito itu masih ada, tetapi nilainya sudah berkurang. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada satu yang menjamin harta kita, uang kita tidak bisa hilang. Ada satu ilustrasi di sebuah toko yang menjual koper-koper yang bagus dan berkualitas. Koper-koper yang dijual di sana juga ada tas, harganya lumayan mahal. Tapi orang-orang tertarik dengan satu perkataan, garansi seumur hidup. Garansi seumur hidup. Ada seorang yang membeli koper, walaupun harganya memang agak mahal, tetapi dia tertarik dengan kata-kata iklannya, garansi seumur hidup. Maka dia membeli koper itu. Tahun berikutnya, koper itu ada sedikit rusak. Dia datang ke toko itu dan diperbaiki gratis. Kemudian tahun berikutnya, roda dari koper itu sedikit goyang dan rusak. Dia datang ke toko itu, diperbaiki dan gratis. Wah, orang ini senang ya. Nah, setelah mungkin beberapa tahun kemudian, orang ini datang lagi karena kopernya rusak. Dia datang ke toko itu, ternyata tokonya sudah tutup. Ternyata rupanya bangkrut toko ini. Dan orangnya tidak tahu pindah kemana ya. Nah, jadi saudara sekalian, di dalam dunia ini, walaupun iklannya garansi seumur hidup ya, tapi kita tidak bisa menjamin.
ibu saya pernah menjual panci Rena yang promosinya mengatakan ini garansi seumur hidup. Ya, kalau ditanya lagi, garansi seumur hidup, hidupnya siapa? Ya. Misalnya ibu saya sudah meninggal, panci itu diturunkan kepada saya, ada bagian yang rusak, apakah saya bisa komplain lagi? Ya mungkin tidak bisa ya. Saya juga tidak tahu dulu penjualnya itu siapa ya. Nah saudara sekalian, di dalam dunia ini, kalau ada iklan garansi seumur hidup, kita perlu bertanya-tanya, apakah benar? Saudara sekalian, ada satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 yang merupakan janji Tuhan kepada kita semua orang percaya untuk memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Tuhan Yesus menjamin kita menerima keselamatan, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tangan Tuhan. Ada sebuah kisah di Florida, kejadian di Florida, di satu desa, tinggal satu keluarga, dan ada seorang anak kira-kira berusia 10 tahun tinggal dengan ayah ibunya. Pada suatu hari, anak ini melihat di belakang rumah itu ada danau yang airnya jernih, dan dia ingin berenang. Maka tanpa bilang sama ibunya, dia langsung terjun ke danau dan berenang. Karena air danau itu begitu jernih dan begitu sejuk. Tidak lama kemudian ibunya melihat dari jendela kamarnya, wah, anak saya berenang di danau. Padahal danau itu cukup berbahaya karena ada binatang buas. Dan ibu ini memperhatikan, ternyata di kejauhan ada satu yang bergerak. Kemungkinan itu buaya. Maka ibunya langsung turun dan memanggil anaknya. "Anakku, cepat kembali. Ada buaya di belakangmu." Kemudian anak ini mendengar, dan kemudian dia cepat kembali berenang ke tepian, dan ibunya menanti di tepi danau. Saudara sekalian, pada waktu sampai di tepi, ibunya menarik tangannya si anak ini. Tetapi si buaya juga dengan cepat mengejar, dan kaki daripada anak ini juga digigit. Jadi terjadilah saling tarik-menarik antara ibu dan buaya. Saudara sekalian, ibu ini berteriak minta tolong. Dan kemudian kebetulan di dekat situ ada seorang bapak yang membawa pistol. Karena di sana orang-orang sipil boleh punya pistol ya. Jadi bapak itu mendengar teriak minta tolong daripada si ibu. Kemudian dia melihat ada buaya yang menggigit seorang anak, maka dia tembakkan pistol itu beberapa kali ke arah buaya. Buaya ini kemudian terkena dan dia melepaskan gigitan, meninggalkan
gigitannya dan pergi ke danau kembali. Saudara sekalian, anak ini dirawat di rumah sakit. Dan ketika seorang wartawan mencoba untuk bertanya, wawancara kepada anak ini, wartawan itu ingin melihat, "Nah, bolehkah saya lihat luka di kakimu yang bekas gigitan buaya?" Anak ini membuka selimut dan menunjukkan luka bekas gigitan buaya. Tetapi kemudian si anak itu berkata, "Pak, ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan, yaitu apa? Tangan ibu saya yang mencengkram saya dengan begitu kuat, kuku dari ibu saya yang kuat itu sampai membuat tangan saya luka." Jadi tangan dia yang terluka oleh karena pegangan daripada ibunya. Ini tidak bisa saya lupakan. Gigitan buaya saya bisa lupakan, tetapi tangan ibu saya yang mencengkram saya dan tidak melepaskan saya, tidak pernah saya lupakan. Saudara sekalian, demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang mencengkram kita, memegang kita, melindungi kita, sehingga kita tidak mungkin dimakan, digigit oleh buaya-buaya yang ada di dalam dunia ini. Kecuali kalau buaya-buaya dalam dunia ini membujuk, ya. Kalau gigit itu dengan kekerasan, ya. Tapi kalau buaya di dunia ini membujuk orang-orang percaya dengan halus, dengan mungkin iming-iming. Mungkin saja kita bisa terbujuk dengan halus, iming-iming atau rayuan daripada buaya-buaya yang ibaratnya serigala berbulu domba, ya. Serigala berbulu domba. Kita harus hati-hati. Tetapi janji firman Tuhan, Tuhan menyertai, menolong, melindungi kita dari mara bahaya yang kita hadapi. Yang ketiga, saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi satu dasar untuk kita boleh hidup berkemenangan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima, di situ dikatakan, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di dalam kehidupan kita, kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita dipelihara di dalam kekuatan daripada Tuhan. Seringkali kita lemah, seringkali kita tidak kuat menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita teringat kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus. Dua murid yang menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus. Dua murid ini berjalan dengan muka yang muram dan juga hati yang putus asa oleh karena Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Saudara sekalian bisa membaca di dalam Injil Lukas pasal 24
Tetapi dua murid ini kemudian didatangi oleh Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan mereka, bercakap-cakap. Akhirnya dua murid ini dibangkitkan imannya. Cara berpikirnya diubah, dan kemudian mereka pada malam hari itu bersama dengan Tuhan Yesus makan roti dan minum anggur. Dan mereka teringat akan perjamuan terakhir. Dua murid ini kemudian penuh semangat. Mereka dengan berani memberitakan Injil. Mereka menyampaikan bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Tadinya mereka yang putus asa menjadi penuh semangat, penuh sukacita menjalani kehidupan mereka kembali. Saudara sekalian, ada satu bapak, dia datang kepada seorang pendeta. Bapak ini usianya mungkin hampir 70 tahun. Dia datang kepada seorang pendeta, "Pak, saya minta tolong didoakan. Saya juga punya pergumulan yang berat." Lalu dia menceritakan pergumulannya. "Pak, beberapa hari lalu dokter memeriksa saya dan dinyatakan bahwa saya mengidap kanker stadium akhir. Sehingga dengan kata lain, mungkin hidup saya tidak akan lama. Tapi Pak, ada satu hal lagi yang membuat saya begitu bergumul. Bahwa rekan bisnis saya, di mana saya bekerja sama, kongsian, tiba-tiba menghilang, mengambil aset dan harta milik kami. Dia menipu saya. Padahal sudah sekian lama saya percaya kepada rekan bisnis saya ini. Dan kami juga sudah cukup lama bekerja sama dengan baik. Tapi tiba-tiba dia menghilang, membawa aset-aset kami, dan saya sungguh sedih dan sungguh kecewa. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus mengalami hal ini? Padahal saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berusaha berbuat baik, menolong orang, dan sebagainya. Pendeta ini juga awalnya tidak tahu harus berkata apa. Tapi kemudian dia berkata, Pak, kalau sakit penyakit bisa dialami oleh siapa saja. Dan kejahatan di dunia ini adalah satu dunia yang penuh dengan kejahatan. Bisa dialami oleh siapa saja, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kita harus belajar menerima dan berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Maka pendeta itu mendoakan supaya Bapak ini mendapat kekuatan daripada Tuhan sendiri. Ayat ini menjanjikan kepada kita bahwa kita dipelihara di dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan
kedatangan Tuhan Yesus pada zaman akhir. Saudara sekalian, selama kita masih hidup di dalam dunia, kita butuh kekuatan daripada Tuhan untuk kita boleh menghadapi masalah-masalah di dalam hidup ini. Mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga dan yang lainnya. Tuhan berjanji memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Engkau sudah menang, mengalahkan maut, dan Engkau sudah kembali ke surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, ajarlah kami yang masih tinggal di dalam dunia ini diberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan, pimpinan Tuhan, supaya kami boleh menghadapi semua masalah, pergumulan di dalam hidup kami dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan di dalam tantangan dan pergumulan mereka secara pribadi. Biarlah Paskah ini memberikan berkat-berkat kemenangan yang daripada Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat Paskah. Biarlah kiranya kebangkitan Yesus membawa pengharapan dan sukacita bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada tim pemusik dan pemuji yang sudah melayani juga hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa minggu depan, kebaktian minggu depan tanggal 24 April seperti biasa akan dimulai jam 9 pagi. Dan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kemudian juga akan ada doa pagi pada hari Rabu pukul 6 yang akan dilayani melalui Zoom. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan pada pagi hari ini adalah Ibu Hana dan Ibu Yati. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, untuk berkat kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh menang Tuhan, boleh mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Engkau yang memberkati, tangan-tangan kami yang memberi Tuhan, Engkau yang memberikan ketulusan Tuhan dari hati kami masing-masing untuk memberikan apa yang kami miliki Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama tutup ibadah kita pada siang hari ini di dalam doa. Biarlah kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan, memohon segala berkat penyertaan-Nya di dalam hidup kita dan kemenangannya pada hari Paskah, hari kebangkitan ini.
Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami, penjaga kami, pelindung kami. Tuhan, pada saat ini setelah kami boleh beribadah, setelah kami boleh menerima kebenaran firman, Tuhan, kami sebagai manusia yang terbatas, yang lemah, seringkali kami masih mengalami hati yang lemah, hati yang gundah gulana, hati yang tidak percaya. Tuhan, tolong kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan boleh kami pegang, dan firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati kami. Oleh karena Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan tangannya untuk kami boleh jatuh, tenggelam, atau terhilang. Tuhan yang mengasihi kami akan menjaga, melindungi kami sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati persembahan yang kami bawa ke hadapan hadirat. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, baik Bapak Budiman yang berada di Bali, Bapak Nandang yang berada di luar kota. Tuhan berkati mereka. Juga saudara-saudara kami yang melalui Zoom, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, kami menyambut berkat Tuhan dengan hati yang penuh iman dan percaya kepada. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.